orang kerja itu cocok-cocokan. Kayak ibaratnya aku ketemu Kanjeng Nyonya itu ketemu jodoh. Kita berjodoh. Aku itu lebih memilih, dulu aku tuh pernah ditawarin sama mbokku. Pas waktu Mbak Wati pergi, aku ditawarin mbokku sama kakek. Yuk, kamu ke rumah nenek, kamu jaga ama. Kamu mau nggak kayak gitu? Terus itu kakekku juga berat mau ngelepas aku ya. Soalnya kakekku tuh butuh bantuan aku banget. Dari mandi, beres-beres, apalagi cuci rambut, kakekku tuh butuh aku banget. Kakekku bilang jangan. Tapi kalau misalkan aku sampai dioper ke rumah ama, pasti aku ngerjain 2 rumah ya. Soalnya aku dulu pernah ngalamin itu. Aku harus ngerjain rumah sini, setiap 3 hari pulang. Ini tuh kayak Indonesia punya Momorol itu loh, yang di Jawa Barat. Dikit ya. Nah ini telur dadar, kucai, sambal terasi, sama ikan teri. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh kayak kakinya beruang apa ya? Lucu banget ini roti. Aku beli harga 35 NT, Dek. Pas seutuh. Toko roti 85 derajat. Alhamdulillah. Iwak teri, terus telur dadar sama sambal terasi. Anaknya mbokku yang laki-laki kalau pulang itu nyeneng no ya, ngentek no sego. Kayak makan itu seneng banget kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini ikan terinya enak banget ya, gurih, asin. Aku bikinin telur dadar kemangi ya, mereka semua suka. Katanya enak banget. Kayak yang nggak nyesel ya. Tak kasih tepung sedikit itu supaya raket ya, supaya reket. Bismillah. Ini rasanya asinnya pas, gurih, kasih micin, ada lada, enak. Sambal kue sarki entek ya. Sudah menuju habis. Mbokku di rumah mana mungkin aku bisa nyambel. Kalau misalkan aku disuruh pindah majikan, aku digaji dengan harga 20 NT. Itu belum tentu aku mau loh 20.000 NT. Karena aku udah biasa di sini, aku tahu kerjaan di sini, aku wis kenal dengan keluarga sini, aku tahu pagi aku harus ngapain, aku tahu gimana alur aku kerja. Kalau aku pindah majikan itu harus adaptasi lagi, itu kayak yang susah banget ya. Aku nggak akan mau pindah majikan. Ibaratnya aku walaupun digaji di sini seberapa, setidaknya aku dapat tambahan boleh nge-YouTube. Itu kayak yang poin yang paling gedenya. Adaptasi di sini dulu itu juga berat banget. Nggak yang langsung aku sama Kanjeng Nyonya akrab, sama mendiang kakek akrab, itu nggak. Banyak banget lika-likunya.
Aku dapat wejangan dari Mbak Wati, mantan Mbak yang jaga aman di sana dulu. Ditelateni yuk. Majikan ini tuh memang baik, tapi memang dari segi uang itu susah banget kayak yang terhadap uang itu, tapi mereka itu sukanya ngasih dalam bentuk makanan atau baju kayak gitu. Tapi kalau dalam bentuk uang mereka susah banget untuk ngasih. Telatenono yuk ya. Makanya aku nginget-nginget pesen nih Mbak Wati ya. Yuk tak telateni. Kita ganti rumah, pindah majikan, adaptasi lagi. Nggak semua majikan itu ngasih kita makan kayak gini loh. Nggak semua majikan itu suka pembantunya makan sendiri. Ada majikan itu yang sukanya pembantunya makan bareng. Jadi aku tuh bersyukur banget, alhamdulillah. Misalnya Mbak Wati sekarang pindah majikan. Itu yang masak itu neneknya. Mbak Wati nggak boleh masak. Tekanan batin itu. Ini telur dadarku tuh asinnya pas, gurih. Ada sedikit rasa merica, manis dari wortel, enak banget. Orang kerja itu cocok-cocokan. Kayak ibaratnya aku ketemu Kanjeng Nyonya itu ketemu jodoh. Kita berjodoh. Aku itu lebih memilih, dulu aku tuh pernah ditawarin sama mbokku. Pas waktu Mbak Wati pergi, aku ditawarin mbokku sama kakek. Yuk, kamu ke rumah nenek, kamu jaga ama. Kamu mau nggak kayak gitu? Terus itu kakekku juga berat mau ngelepas aku ya. Soalnya kakekku tuh butuh bantuan aku banget. Dari mandi, beres-beres, apalagi cuci rambut, kakekku tuh butuh aku banget. Kakekku bilang jangan. Tapi kalau misalkan aku sampai dioper ke rumah ama, pasti aku ngerjain 2 rumah ya. Soalnya aku dulu pernah ngalamin itu. Aku harus ngerjain rumah sini, setiap 3 hari pulang ke sini, terus aku juga harus menjaga aman di sana. Nanti kalau siangnya tuh anaknya mbokku Pak Pendeta itu di sana jaga ama. 1 hari aku pulang beres-beres. Itu selama 40 harian. Jadi aku kayak ngelakuin hal itu. Sampai ya lelah banget ya, capek banget. Terus alhamdulillah ada pembantu setelah Mbak Wati itu ada Mbak Yuni. Setelah Mbak Yuni ada Mbak Is. Setelah Mbak Is ada Mbak Sita. Mbokku tuh ganti 3 kali setelah Mbak Wati. Dulu Mbak Ani nggak cocok Mbak Wati. Mbak Wati sampai bertahan 5 tahunan. Setelah Mbak Wati, Mbak Yuni ora cocok, Mbak Is ora cocok, terus akhirnya Mbak Sita. Sama Mbak Sita ini cocok. Soalnya ya kelihatan ya, kayak Mbak Sita ini orangnya tulus, kayak yang sama ama itu ya emang jaga orang tua itu harus sabar. Ama nggak tidur ya dijagain, ibaratnya ya dianggap ini nenekku sendiri kayak gitu. Soalnya dulu Mbak Sita itu pernah jaga nenek yang memang agak susah ditangani.
Ibaratnya neneknya suka marah-marah, suka mukul, terus tergolong neneknya agak-agak jahat. Kalau mboknya Kanjeng Nyonya ini nggak jahat, memang pikun dan malam itu tidur kurang. Tapi kan mereka cuma berdua. Jadi ibaratnya siang kalau misalkan nenek tidur kan bisa tidur, ora perkewuh ya. Kalau kita jaga orang, ibaratnya kita jaga suaminya, terus ada istrinya, itu perkewuh banget. Aku dulu itu di sini tuh berat, lumayan berat. Aku harus setiap pagi aku harus bersihin kuil. Aku setiap pagi diajak kakek bersihin kuil di sana. Setelah aku bersihin kuil di sana, aku harus bungkusin sayuran. Setelah bungkusin sayuran, jadi aku beres-beres dulu, terus aku bersihin kuil. Setelah bersihin kuil, aku ke rumahnya saudarane kakek lagi. Dulu itu bantuin ngupasin bawang putih. Setelah bantuin ngupasin bawang putih, aku ke salon. Setelah ke salon, kita pulang. Setiap pagi tuh kayak gitu. Kalau untuk bawang putih ini nggak setiap hari ada, tapi pas waktu itu ada. Lumayan berat, itu lumayan lama banget, setiap hari kayak gitu. Terus akhirnya suatu ketika, dek kuil aku nggak usah bersihin, berhenti. Alhamdulillah nggak usah bersihin, terus aku kayak fokusnya di rumah. Dulu itu aku mijitin 2 orang. Aku harus mijitin nyonyaku, aku harus mijitin kakekku. Setiap siang hari. Misalkan kakek jam 12 sampai jam 1, nyonyaku dari jam 1 sampai setengah 3 atau jam 2. Nah, jadi setiap hari itu kayak gitu kerjaannya. Terus pokoknya ya tak terima ikhlas. Aku dulu nggak pernah main YouTube ya, karena memang sibuk banget, lumayan sibuk banget. Jadi aku sambil nonton drama Korea sambil mijitin mereka, tak taruh di atas meja gitu. Aku pakai kursi yang bulat itu. Jadi ya kita harus sabar ya. Aku nggak yang langsung enak kayak gini ya enggak. Semuanya aku jalani lalu itu lika-likunya ya banyak banget. Tapi aku bersyukur banget di sini karena keluarga sini itu baik ya. Nyonya aku itu baik. Terus kakekku juga baik, anak-anaknya baik semua. Jadi kayak aku ngerasa itu anaknya itu merangkul banget. Ceceku tuh juga baik banget. Dulu lebih baik lagi ya. Karena masih awal-awal. Terus kakekku wafat. Setelah kakek wafat, sekarang pekerjaanku lebih ringan lagi. Tapi itu karena berproses ya. Dulu tuh berat banget, lumayan ringan, terus ringan. Kalau misalkan dulu aku bukan tipe orang yang misalkan berat aku langsung telepon agent, aku ngadu ke agent, aku ini enggak. Aku lalui sendiri. Aku kayak yang aku mencoba dulu gimana kira-kira kuat nggak aku nggak yang langsung telepon agent aku nggak kuat, aku nggak mau di sini, aku nggak mau karena dulu pas waktu aku kerja di Indonesia tuh lebih berat lagi. Jadi lika-likune tuh wis kayak yang alah kerja di sini tuh kayak gini ya. Dulu aku pas waktu kerja di Thailand pas 2 tahun kurang 1 bulan itu aku kurang tidur banget. Setiap 15 menit sekali itu kakekku bangun pipis. Di sana itu CCTV ini non-stop ya. Dari depan pintu di kamar kakek, pintu semua ada CCTV-nya. Majikan aku tuh Korea. Jadi setiap 15 menit itu bangun lagi, 15 menit bangun lagi. Gimana mau tidur? Siang hari kita harus ke taman, kita harus ke terapi. Ibaratnya kita istirahat. Ibaratnya aku di kamar itu ditelepon sama nyonyaku. Kamu ngapain di kamar? Kamu ngerjain apa kayak gitu. Jadi walaupun nyonyaku sama tuanku itu kerja ngantor, tapi dia tuh mantau CCTV. Wah. Jadi berat banget lika-liku nih ya. Di sini itu ibaratnya pekerjaan yang paling ibaratnya enak yang pernah aku lalui. Ya wajar lah kalau ibaratnya kita dimarahin majikan. Aku nganggepnya kayak gini, ibaratnya kalau aku disuruh jaga ibunya nyonyaku, aku cuman sama ama sama aku kurang disiplin. Itu positifnya.
Kalau di sini kan ibaratnya ada nyonyaku yang marahin aku, menjadikan aku menjadi manusia yang disiplin. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu pagi hari harus gini, kamu harus ngepel, kamu harus masak, masakan harus kayak gini. Ada yang gimana ya, ngedikte aku. Ada yang kayak yang kamu harus begini, begini, begini. Jadi kayak yang aku menjadi manusia yang lebih taat. Kalau ibaratnya aku cuman sendiri sama ama, wah, hidupku kurang disiplin ya. Wes koyok ngono lah, tak mangan roti lah kakek ngomong. Jadi aku tidak akan pindah dari sini ya. Ibaratnya kalau misalkan satu kontrakan ini nanti belum cukup ya aku akan menambah lagi satu kontrak. Ya aku belum tahu kehidupan aku ke depan itu seperti apa. Pokoknya bismillah aja. Ini roti seharga 35 NT. Aku beli sendiri pakai uang aku. Ini tuh coklat. Aku suka sih rasanya ini. Seperti ini. Ini kayak tapak kakinya panda apa ya? Apa-apa yang bola. Kita coel ya. Bismillah. Nyonya aku nggak mau ya. Terus tak tawarin dari kemarin nggak mau. Nah, jadi dalamnya itu coklatnya penuh banget kayak gini. Nah, dalamnya tuh kayak coklat-coklat bubuk kayak gitu. Seperti ini. Oh, kelihatan apa ora? Terus ada kacang-kacangnya. Kacang almond ya. Coba lihat. Bukan almond. Temennya kacang almond. Coklatnya lumer-lumer ya. Kalau dulu aku ngerasanya itu roti di Indonesia tuh enak banget. Iya karena dulu itu ibaratnya roti itu nggak kebeli ya. Di Taiwan sini tuh rotinya lebih enak ya. Bismillah. Makan roti itu seret ya. Ini roti itu kalau orang sini untuk sarapan. Kalau aku untuk makan malam. Jadi nggak akan aku makan semua ya. Biasanya aku kalau ngedit malam hari aku makan ini. Bismillah. Rotinya itu padat banget. Bukan roti yang mengembang kempes itu enggak, ini padat. Manisnya itu aku suka ya. Dia tidak berlebihan. Ada manis, ada rasa pahit dari coklat. Aku paling suka roti ini sih, beneran. Dia ada dua macam. Satu ini stroberi, satu ini coklat. Aku lebih suka coklat ya. Ini coklatnya ini. Bismillah. I like this. Aku suka. Ada pahit-pahit. Ada manis sama ada kacang walnut.
Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur, Papa. Sarangnya. Kita hidup itu berproses ya. Cintai prosesnya ya, maka kita akan dicintai oleh hasil. Begitu pula pas waktu aku kerja bersama nyonyaku, semuanya tuh butuh proses banget. Dari aku yang berat banget, kejepit, ketindih, suruh kerja sana. Aku pernah ngerjain di rumah anaknya perempuan, di rumah anaknya laki-laki, bersihin rumahnya ama, bersihin kontrakannya ama, bersihin rumahnya adik yang nomor 2, bersihin kuil. Dulu aku lalui pas ada kakek. Jadi itu perjuangan itu benar-benar berat. Kalau sekarang misalkan aku seenak ini, nggak ada yang gangguin atau apa, itu ibaratnya karena aku mencintai prosesku dan aku dicintai oleh hasil.